Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya, setelah kita mempelajari tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut khusus atau sudut-sudut istimewa. Kita akan melanjutkan dengan perbandingan trigonometri sudut-sudut saling berelasi. Nah, apa yang dimaksud dengan sudut-sudut saling berelasi? Ya, di sini kita akan bekerja di 4 kuadran. Dalam trigonometri dikenal ada 4 kuadran. Jadi ketika kita membuat sumbu X dan sumbu Y, ya misalkan ini sumbu X, kemudian ada sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka yang dimaksud kuadran 1 ini kan terbagi 4, ini terbagi 4 daerahnya menjadi 4 kuadran. Ini kuadran 1, jadi X nya positif, Y nya positif, terus berputar ke kiri. Ini kuadran 2, Y nya positif, X nya negatif. Terus yang daerah sini ini kuadran 3, dan yang terakhir ya ini di sebelah sini nih, X nya positif, Y nya negatif, ini namanya kuadran 4. Nah ini kita akan mempelajari perbandingan trigonometri di 4 kuadran ini, makanya dikatakan saling berelasi atau saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kita mulai dari perbandingan trigonometri di kuadran 1, artinya X nya positif, Y nya negatif, Y nya positif, jadi X dan Y positif. X dan Y positif, jadi saya gambar sumbu Y dan sumbu X. Sudutnya yang mana? Nah, ini sudutnya ini. Ini panjangnya X, ini panjangnya Y, ini R. Nah, otomatis di sini nanti ada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini menggunakan segitiga siku-siku, di bawah sini siku-siku, kemudian sudutnya yang ini. Nah, anggaplah itu sudutnya theta. Maka yang dimaksud dengan sin theta itu sisi depan sudut, ini sisi depan sudut, ini Y, panjangnya ini sama kan, Y per sisi depan sudut banding sisi miringnya per R. Nah, berarti sin theta sama dengan Y per R. Terus cos theta sisi samping banding sisi miring, atau sisi bawah banding sisi miring. Sisi samping banding sisi miring berarti ini X nya X per R. Nah, terus tan theta itu sisi depan banding sisi samping, atau sisi depan banding sisi bawah. Berarti sisi depannya tadi Y, sisi sampingnya X, berarti Y per X. Nah, dan seterusnya perbandingan trigonometri berikutnya kan ada kotangen, kebalikannya tangen. Jadi nanti ini kotangen theta itu kebalikannya tangen theta, jadi itu sama dengan 1 tan theta. Kemudian ada secant theta. Secant theta itu kebalikannya cosinus theta atau 1 cos theta. Dan cosecant theta kebalikannya sin theta, kebalikannya sinus theta, jadi 1 sin theta. Nah, kalau masalah nilainya tinggal diambil saja dari sini, kebalikannya Y per X, di X per Y. Kebalikannya cos
cos tadi X per R menjadi R per X. Kemudian nilai dari sekan theta kebalikannya sin Y per R, berarti R per Y. Tapi cukup kita ingat saja yang tiga ini, yang sin theta, cos theta, dan tan theta. Saya kira ini yang penting. Nah, ini sudut di kuadran 1. Jadi yang pertama tadi kuadran 1. Ya, selanjutnya kita lanjut ke sudut di kuadran 2. Bagaimana perbandingan trigonometri di kuadran 2, kemudian kita hubungkan ke kuadran 1. Jadi yang kedua ini sudut di kuadran 2. Yang mana kuadran 2? Ya, kalau kita bikin sumbu X, sumbu Y, nah, yang dimaksud kuadran 2 yang wilayah sini, ini tadi sumbu Y, ini sumbu X. Nah, terus kita bikin sudut di kuadran 2, anggaplah seperti ini. Nah, ini sudut di kuadran 2 yang di sini. Kita buat segitiganya. Kira-kira begini segitiganya. Lalu, ya ini tadi theta. Kita buat segitiga yang sama di kuadran 1, yang sudutnya sama dengan theta. Nah, nanti kita hubungkan ke kuadran 1 karena kuadran 1 itu adalah dasarnya. Jadi kita buat segitiga lagi seperti ini. Nah, jadi ini juga sudutnya ini theta. Jadi ini sama besar. Jadi nanti kita hubungkan ke kuadran 1. Ini X. Nah, otomatis ini min X. Karena ini segitiganya sebangun. Terus di sini Y. Ini R, ini juga R. Nah, pada saat kita berbicara sudut di kuadran 2, jadi kita kan pada saat kita membuat sudut itu selalu memutar dari sumbu X positif. Nah, sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini. Rangka dari sini sampai di sini. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ya. Dari sini sampai di sini setengah putarannya, dari sumbu X positif ke sumbu X negatif itu setengah putaran, artinya 180 derajat. Terus dari sini ke sini theta, artinya yang ini sudutnya berapa? Setengah putaran kurang ini, artinya 180 derajat dikurangi theta. Jadi ini 180 derajat dikurangi theta. Nah, inilah sudut di kuadran 2 dinyatakan dalam 180 derajat dikurangi theta. Nah, ketika kita menghitung sinusnya, sinus 180 derajat dikurang theta mau dihubungkan ke kuadran 1. Nah, yang dimaksud ya sinus 180 kurang theta, segitiga yang diperhatikan adalah segitiga yang ini di sebelah sini di kuadran 2. Nah, berarti yang dianggap sebagai sisi di depan 180 kurang theta, ya karena ini segitiga siku-sikunya ada di sini, berarti yang ini di depannya theta yang di kuadran 2. Jadi ini ya, di depannya theta yang di kuadran 2. Berarti sisi di depan theta itu di kuadran 2 adalah Y. Jadi Y per R. Terus yang cosnya, cos 180 kurang theta, nah tetap segitiga ini yang kita perhatikan yang di kuadran 2. Berarti sisi sampingnya itu ini, sisi sampingnya yang ini dibanding R, sisi sampingnya adalah min X per R. Kemudian tangen
180 derajat dikurang theta. Nah, sisi depannya banding sisi bawah atau sisi depan banding sisi samping. Sisi depannya Y per min X sama dengan min Y per X. Nah, jika kita hubungkan ke kuadran 1, kalau kita hubungkan ke kuadran 1, ini tadi sin 180 kurang theta sama dengan Y per R, setara dengan sin theta di kuadran 1. Berarti ini nanti sama dengan sin theta. Nah, terus yang cos 180 kurang theta sama dengan min X per R. Kalau di kuadran 1 tadi itu X per R itu adalah cos theta. Berarti ini berubah menjadi min cos theta. Jadi itu. Terus yang tangin 180 derajat kurang theta sama dengan Y per min X, yang sama dengan min Y per X. Y per X di kuadran 1 itu nilainya tangin theta, berarti ini menjadi min tan theta. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa sin 180 derajat dikurang theta nilainya sama dengan sin theta. Cos 180 derajat dikurang theta nilainya sama dengan min cos theta. Kemudian tangent 180 derajat dikurang theta nilainya sama dengan min tangent theta. Nah, inilah yang dimaksud dengan sudut yang saling berelasi. Jadi selalu dikembalikan ke kuadran 1. Ya, selanjutnya kita ke kuadran 3. Kita ingin menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 3. Jadi yang berikutnya sudut di kuadran 3. Ya, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang mana kuadran 3? Ini kuadran 3. Kita bikin segitiga siku-siku di kuadran 3. Ya, anggaplah seperti ini. Yang mana sudutnya? Yang ini nih, yang dibentuk terhadap sumbu X negatif. Terus kita bikin segitiga yang sama di kuadran 1. Ini diperpanjang ke kanan. Ya. Ya, anggaplah ini segitiganya, yang sudutnya yang sama yang ini. Ini kan bertolak belakang. Jadi sudut di kuadran 1 theta sama dengan sudut di kuadran 3, ini juga theta. Tapi pada saat kita menghitung membuat sudut, selalu start dari sumbu X positif. Berarti kalau sudut di kuadran 3 sebenarnya yang ini. Nah, memutar ke kiri sampai di sini. Nah. Ya, kira-kira itu. Ini tadi X, ini juga berarti ini min X sama panjang. Kalau di sini Y, berarti ini min Y. Ya, ini sisi miringnya sama, ini juga R. Nah, perhatikan baik-baik bahwa dari sini sampai di sini setengah putaran itu nilainya 180 derajat. Kalau dia ditambah lagi theta ke bawah, artinya lewat dari 180 sudah di kuadran 3. Berarti sudutnya adalah setengah putaran tambah theta. Nah, ini setengah putaran tambah theta. Jadi berapa itu? Setengah putaran 180 tambah theta. Jadi ini sudut di kuadran 3 itu ditulis 180 derajat ditambah theta. Nah, ini yang mau dihitung. Jadi kita mulai dari sin 180 derajat ditambah theta.
segitiga mana yang diperhatikan? Yang ini, siku-siku segitiga siku-siku yang ini. Yang mana sisi di depan sudut? Sisi depan sudut dianggap yang ini nih. Berarti min Y. Sisi depan banding sisi miringnya yang ini. Berarti sin 180 tambah theta itu min Y per R. Terus cos 180 derajat ditambah theta itu sama dengan sisi sampingnya yang ini, sumbu X. Sumbu X negatif, sisi miringnya R. Jadi sisi samping banding sisi miring min X per R. Sedangkan tangen 180 derajat ditambah theta, ya sisi depannya dibanding sisi samping, sisi depan sudut banding sisi samping sudut, berarti min Y per min X. Min Y per min X dapat disederhanakan menjadi Y per X. Nah, coba diperhatikan, kita hubungkan kembali ke sudut di kuadran 1. Nah, sudut di kuadran 1 kalau Y per R tadi itu nilainya sama dengan sin X. Jadi Y per R ini Y per R sama dengan sin X. Artinya kalau min Y per X berarti min sin sin theta. Jadi min Y per R itu sama dengan min sin theta. Nah, dikembalikan ke kuadran 1. Sementara cos 180 derajat tambah theta sama dengan min X per R. Min X per R ini kalau dikembalikan ke kuadran 1, X per R kan sama dengan cos theta. Berarti min X per R sama dengan min cos theta. Yang berikut tangen 180 derajat tambah theta sama dengan Y per X. Y per X itu di kuadran 1, Y per X, ini tadi Y per X sama dengan tangen theta. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sin 180 derajat ditambah theta nilainya sama dengan min sin theta. Cos 180 derajat ditambah theta nilainya sama dengan min cos theta. Sedangkan tangen 180 derajat ditambah theta nilainya sama dengan tangen theta. Nah, ini yang perlu diingat. Selanjutnya kita pelajari bagaimana perbandingan trigonometri di kuadran 4. Ini saya kira ini cukup. Nilai perbandingan untuk sudut di kuadran 4. Nah, pertama-tama kita buat dulu sumbu X, sumbu Y untuk menentukan yang mana kuadran 4. Ini X, sumbu X, ini sumbu Y. Yang kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kita bikin sudut di kuadran 4. Nah, anggap saja ini sudutnya yang ini. Kita buat segitiganya seperti ini. Segitiga siku-siku di sini, siku-sikunya di sini. Nanti ini X, ini min Y. Nah, ini tadi theta. Terus kita buat segitiga yang serupa di kuadran 1, ya segitiganya maksudnya sebangun, sama dan sebangun, ya kongruen ya. Ya ini segitiganya. Yang mana sudutnya? Yang ini sama besar, sama-sama theta.
Dengan demikian ya ini sisi sampingnya sama, begitu juga sisi depan sudutnya sama panjang. Ada Y, ini Y, ada min Y, tapi ini panjangnya ke bawah nih sama dengan Y juga, ini panjangnya ke atas juga sama dengan Y ya, walaupun min Y yang dimaksud di sini adalah panjangnya. Jadi nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa pada sama dengan kuadran 2, kuadran 3, saat kita membuat sudut itu selalu start dari sumbu X positif memutar ke kiri. Nanti dia gini berputar ke kiri sampai di sini. Nah, coba diperhatikan baik-baik bahwa ini pada saat kita membuat sudut memutar ke kiri sampai ke sini namanya satu putaran. Kembali ke sumbu X positif, mulai dari sumbu X positif memutar ke kiri kembali ke sumbu X positif, itu namanya satu putaran. Satu putaran penuh itu setara dengan 360, ya kan? Terus kalau kita hanya sampai di sini, sementara ini sisanya ke sana theta, berarti yang dari sini ke sini berapa derajat? Ya, berapa derajat kira-kira? Dari sini ke sini 360 atau satu putaran. Dari sini ke sini theta. Artinya dari sini ke sini satu putaran dikurangi yang ini. Satu putaran itu 360 derajat kurang theta. Nah, jadi kurangi theta. Nah, ini yang mau dicari nilai perbandingan trigonometrinya. Segitiga mana yang diperhatikan? Segitiga siku-siku yang ini. Jadi ini, kalau ini tadi sisi sampingnya ini X, sisi depan sudut itu Y. Kalau yang di kuadran 4 itu min Y. Berarti sisi miringnya di sini R. Nah, ini juga di atas R. Ya, mari kita hitung satu persatu. Sin 360 derajat dikurang theta sama dengan segitiga yang diperhatikan yang ini. Nah, dianggap bahwa sisi depan sisi depan sudut itu adalah ini min Y per R, min Y per R. Terus cos 360 derajat dikurang theta sama dengan sisi samping banding sisi miring X per R. Terus tangen 360 derajat dikurang theta, nilainya sama dengan sisi depan sudut banding sisi samping, berarti min Y per X. Nah, kalau kita hubungkan ke kuadran 1, ya Y per R tadi itu Y per R sama dengan sin theta. Tapi karena di sini min Y per R berarti min sin theta. Terus X per R sisi samping banding sisi miring itu namanya cos theta. Sedangkan sisi depan banding sisi samping Y per X. Nah, ini Y per X. Y per X itu, tapi kalau di kuadran 4 min Y per X. Artinya kalau dihubungkan ke kuadran 1, tangen 360 derajat kurang theta sama dengan positif min tangen Y. Min tangen theta, karena tangen theta di kuadran 1 itu nilainya sama dengan Y per X, berarti ini sama min tangen theta. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sin 360 derajat dikurang theta itu nilainya sama dengan min sin theta. Cos 360 derajat dikurang theta nilainya sama dengan cos theta.
sedangkan tangen 360 derajat dikurang theta nilainya sama dengan min tangen theta. Nah, ini yang harus diingat baik-baik. Ya, setelah kita membahas perbandingan trigonometri di berbagai kuadran di kuadran 1, 2 dan kuadran 1, 2, 3 dan 4, tentu saja kelihatan bahwa ini sangat rumit dan ya susah diingat. Bagaimana caranya supaya mudah diingat? Ya, kalau kita perhatikan kembali rumus-rumus tadi. Jadi ini rumus-rumus ini, setiap kita berbicara tentang sin selalu berbunyi ada y per r. Nah, ini ada sin y per r. Ini sin 180 kurang theta sama dengan sin theta, pasti ada y per r. Kemudian ya yang di kuadran 3 juga min sin theta pasti min y per r. Kuadran 4 min sin theta berarti min y per r. Terus begitu juga cos. Setiap kita menyebut cos berarti x per r. Nah, kalau di kuadran 2 berarti min cos theta. Cos 180 kurang theta sama min cos theta. Kuadran 3 cos 180 tambah theta min cos theta. Dan di kuadran 4 cos 360 kurang theta sama dengan positif cos theta. Jadi namanya cos pasti ada x per r. Ya, tergantung dari tandanya. Nanti ada yang positif, ada yang negatif. Terus begitu juga tangen theta y per x. Nah, di kuadran 2 tangen 180 kurang theta sama dengan min tangen theta berarti min y per x. Di kuadran 3 tangen 180 tambah theta positif tangen theta berarti positif y per x. Kemudian di kuadran 4 tangen 360 dikurang theta sama dengan min tangen theta berarti min y per x. Nah, diperhatikan baik-baik bahwa untuk sinus setiap kita membentuk sudut, sudutnya selalu yang dibentuk terhadap sumbu x atau sumbu mendatar atau ya horizontal. Nah, ini kan segitiganya begini, jadi sudutnya dibentuk terhadap sumbu x. Ya, ini juga terhadap sumbu x semua. Ini sumbu x, perhatikan. Ini juga sumbu x, bukan ke sumbu y ya. Ini bukan ke sumbu y, ini bukan ke sumbu y, ini bukan ke sumbu y, ini bukan ke sumbu y. Jadi acuan pengukuran sudut sebenarnya itu adalah arah mendatar atau sumbu x, arah horizontal. Itu yang pertama, acuan pengukuran sudut. Jadi ini dapat disimpulkan simpulan pertama, acuan penentuan sudut atau pengukuran sudut. Acuan penentuan sudut adalah terhadap sumbu x, supaya mudah diingat. Terus setiap kita mengatakan sin pasti y per r. Ini juga tadi sin y per r. Sin pasti ada y per r. Ini juga sin pasti ada y per r. Nah, tinggal ini kan min sin berarti min y per r. Artinya sin itu, penentuan sin itu dilihat dari y-nya. Yang kedua ini sinus itu acuan penentuan sinus, acuan penentuan
sinus ya, mengacu pada sumbu Y. Terus cosnya, cos X per R ya, cos theta X per R min ini nanti cos theta min cos theta pasti ada min X per R di sini di kuadran 3 ya, min cos theta lagi berarti min X per R. Kuadran 4 positif cos theta berarti positif cos X per R. Semuanya ada X, artinya acuan penentuan kosinus adalah dilihat dari sumbu X nya. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan yang positif supaya mudah dihafal. Jadi ini yang keempat ini ya, kita buat kembali begini, ada kuadran 1 sampai kuadran 4. Ini kuadran 1, di sini kuadran 2, sini kuadran 3, sini kuadran 4. Nah, perhatikan baik-baik bahwa mulai dari kuadran 1 sampai kuadran 4 ini, kalau kuadran 1 itu kuadran 1 semuanya positif. Jadi ini Y per X, Y per R, X per R, Y per X semuanya positif. Jadi kita bisa tulis di sini semua bertanda positif. Terus di kuadran 2 hanya sinnya yang positif, cos dan tangennya ini negatif. Jadi di sini hanya sin yang positif. Kemudian di kuadran 3 itu hanya tangen yang positif. Hanya tangen yang positif. Nah, tentu saja dengan kebalikannya tadi, kotangen. Kalau sin kebalikannya itu kosekan, tangen kebalikannya kotangen. Nah, kemudian di kuadran 4 itu hanya cos yang ini, hanya cos yang positif. Di sini hanya cos yang positif. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi bahwa di kuadran 1 dan 2 itu Y-nya positif, artinya sin-nya positif. Kuadran 3 dan kuadran 4 Y-nya negatif, di sebelah bawah sumbu X artinya sin-nya negatif. Ya, mudah diingatkan. Sementara kuadran 1 dan kuadran 4 itu X-nya positif, di sebelah kanan sumbu Y artinya cos-nya positif. Sementara di sebelah kiri sumbu Y X-nya negatif, berarti kosinusnya negatif. Nah, saya kira ini caranya mengingat seperti itu. Jadi sekali lagi untuk menentukan sin itu dilihat dari Y-nya, menentukan cos dilihat dari X-nya. Kapan X-nya positif berarti cos-nya positif, kapan Y-nya positif berarti sin-nya positif. Untuk tangen ya, tangen theta kan setara dengan sin theta per cos theta. Jadi tinggal dibandingkan. Jadi seperti tadi di kuadran 3, kenapa tangen positif? Karena ya ini di kuadran 3 tangen positif karena sinnya negatif, cosnya negatif, sementara tangen sama dengan sin theta per cos theta. Jadi min sin theta dibanding min cos theta, hasilnya sama dengan positif tangen theta. Jadi tangen 180 tambah theta itu sama dengan sin 180 tambah theta dibanding atau dibagi dengan cos 180 tambah theta sama dengan min sin theta per min cos theta sama dengan positif tangen theta. Ya, saya kira ini mudah dihafal. Jadi caranya hafal begini. Untuk perbandingan trigonometri berbagai kuadran, kita cukup melihat yang positif saja. Jadi kuadran 1 semua positif, kuadran 2 hanya sinusnya yang positif, di kuadran 3 hanya tangennya yang positif, di kuadran 4 hanya kosinusnya yang positif.
Nah, ini bisa kita ringkas menjadi, jadi ini memutar ke kiri. Ini koran 1 semua sin tan kos. Nah, ini yang positif saja ini. Semua sin tan kos yang positif saja, dengan artinya kebalikannya pasti negatif. Semua positif baik sin, kos maupun tangin. Hanya sin yang positif di sini, hanya tangin yang positif, hanya kos yang positif. Artinya hanya sin yang positif di kuadran 2, artinya kos dengan tanginnya negatif. Kalau di kuadran 3 tanginnya yang positif, artinya sin tetanya sama kos tetanya negatif. Kalau di kuadran 4 hanya kos tetanya yang positif, artinya sin tetanya negatif, tangin tetanya juga negatif. Nah, semua sin tan kos bisa lagi diterjemahkan begini supaya mudah diingat. Semua cintaku, semua cintaku. Tapi ini jangan pikirannya negatif. Semua cintaku itu hanya mengingat tanda perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Dengan demikian ya, saya kira tidak ada masalah. Yang penting ingat saja yang positif di berbagai kuadran. Ya, selanjutnya mari kita lihat contoh. Misalkan seperti ini. Kita ingin menghitung umpamanya berapa nilai dari sin 120 derajat. Ya, ini sudut istimewa di kuadran 2. Yang berikut cos 240 derajat. Yang berikut tangin 135 derajat. Yang berikut tangin 300 derajat. Sin bagian E, anggap saja sin, ambil lagi di kuadran 3 210 derajat. Kemudian cos 330 derajat. Yang terakhir ambil lagi sin 300 derajat atau 315 derajat. Coba kita bahas satu persatu. Yang bagian A ini sin 120 berada di kuadran 2. Nah, bagaimana caranya? Kalau ingat rumus, ya, bagaimana menyatakan sudut di kuadran 2? Sin 120 derajat ditulis menjadi sin 180 kurang berapa? Kurang berapa sama dengan 120, yaitu kurang 60 derajat. Nah, berdasarkan rumusnya, sin 180 kurang theta itu sama dengan sin theta. Jadi ini sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, itu kalau hafal rumus. Tapi kalau sulit mengingat rumus, ya cukup kita ketahui tadi ada rumusnya semua sin tan cos. Jadi sin di kuadran 2 itu positif. Kita cukup menggambarnya begini, menggambar sudut di kuadran 2. Ya, kira-kira begini. Tapi yang kita ketahui sama dengan 180 adalah yang ini, dari sumbu X ke sini. Ini 120 derajat. Berarti ini sisanya ke sini berapa? Sisanya ke sini adalah 60 derajat. Jadi sin 120 itu sama dengan, ya, karena di kuadran 2 itu nilai sin itu positif, berarti positif
sin 60 derajat sama dengan ya sin 60 kan 1/2 akar 3. Ya, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya bagian B. Bagian B, cos 240 derajat. Nah, ini kalau ingat rumus bagaimana menyatakan ya sudut di kalau 240 kan di kuadran 3. Bagaimana menyatakan sudut di kuadran 3, yaitu 180 ditambah. Jadi nanti cos 180 derajat ditambah berapa itu sama dengan 240. Berarti tambah 60 derajat. Nah, kalau ingat rumus cos 180 derajat tambah theta itu sama dengan min cos theta. Ya, kalau di kuadran 3 nilai cos itu negatif. Kenapa? Karena x-nya negatif. Jadi ini nanti min cos theta. Hasilnya sama dengan min cos 60 maksudnya. Min cos 60 derajat. Ini hasilnya sama dengan cos 60 kan 1/2. Berarti min cos 60 sama dengan min 1/2. Kalau lupa rumus ya kita gambar saja. Kita gambar itu koordinat kartesius, baru bikin sudut di kuadran 3. Yang penting mengerti, dipahami bahwa 240 itu berada di kuadran 3. Nah, anggaplah ini yang 240 maksudnya ini 240 derajat. Tapi ya yang dihitung adalah yang dari sini ke sini. Ini berapa derajat ini? Nah, lebihnya dari 180, berapa derajat lebihnya dari 180 mendapatkan 240. Ya. Ini kan sama dengan 60 derajat. Jadi menghitung nilai cos di kuadran 3, nilai cos di kuadran 3 kan negatif. Jadi kalau cos 240 sama dengan min min cos 60 sama dengan min 1/2. Selanjutnya bagian C. Tangen 135 derajat. Kalau ingat rumus ini 135 kan berada di kuadran 2. Kalau ingat rumus bagaimana menyatakan sudut di kuadran 2, yaitu 180 kurang 180 berapa itu sama dengan 135, yaitu 45. Nah, tangen 180 kurang theta itu sama dengan min tangen theta atau 45. Nah, min tangen 45, tangen 45 hasilnya 1, berarti ini min 1. Tapi kalau lupa rumus ya kita buat saja koordinat kartesius, lalu ini 135 berarti berada di kuadran 2 kan, bikin begini, lalu yang ini 135 derajat, artinya ke sini berapa? 45. Jadi mudah, tangen 135 sama dengan ya, nilai tanda tangen di kuadran 2 itu negatif, min tangen 45 sama dengan min 1. Ya, dan seterusnya ini. Coba lagi langsung ke bagian E umpamanya. Bagian E itu sin 210. Sin 210. Nah, ini berada di kuadran 3. Bagaimana menyatakan sudut di kuadran 3? Yaitu 180 tambah. Jadi nanti sin 180 ditambah berapa itu mendapatkan 210 tambah 30. Nah, kalau ingat rumusnya sin 180 tambah theta ini menjadi min. Kenapa? Nilai sin di kuadran 3 itu negatif karena y-nya negatif. Jadi min sin 30 derajat. Nah, berapa itu sin 30 derajat? 1/2. Berarti min sin 30 derajat sama dengan min 1/2. Nah, kalau lagi di lupa itu rumusnya, ya kita bikin saja koordinat kartesius
Yang penting mengerti bahwa 210 derajat itu berada di kuadran 3. Kita bikin saja seperti ini. Tapi yang dimaksud itu adalah 210 kan startnya dari sumbu X positif ke sini. Inilah 210 derajat. Tapi kalau di kuadran 3 berarti ke sini tinggal 30 derajat. Jadi sin 210 derajat itu sama dengan nilai sin di kuadran 3 itu negatif, min sin 30 derajat. Sin 30 kan 1/2, berarti min sin 30 sama dengan min 1/2. Saya kira begitu. Coba kita lihat yang soal berikutnya, yang sudutnya berada di kuadran 4. Yang sudutnya berada di kuadran 4, anggap saja bagian ini DFG. Anggap saja ini bagian D. Bagian D tangen 300 derajat. Ini berada di kuadran 4. Berarti nilai tangen itu negatif. Jadi ini nanti bagaimana menyatakan sudut di kuadran 4 itu, yaitu 360 kurang berapa itu sama dengan 300 dikurang 60 derajat. Ini menjadi, karena nilai tangen di kuadran 4 itu negatif, berarti min tangen θ atau tangen 60 derajat. Sementara tangen 60 itu nilainya sama dengan akar 3, berarti min tangen 60 derajat sama dengan min akar 3. Ambil lagi yang bagian E. Bagian E cos 330. Cos 330. Cos 330 itu 330 berada di kuadran 4. Bagaimana menyatakan sudut di kuadran 4? Yaitu 360 kurang. Jadi nanti ini sama dengan cos 360 kurang berapa? Untuk mendapatkan 330 kurang 30. Jadi cos 360 kurang 30 menjadi cos 330. Tapi menggunakan rumus perbandingan trigonometri di kuadran 4, ini menjadi positif cos 30. Nah ini susah. Cos 30 kan sama dengan 1/2 akar 3, berarti nilainya 1/2 akar 3. Nah kalau lupa rumus, nah seperti bagian D tadi, ya kan kita bikin begini. 300 itu berada di kuadran 4. Dari sini ke sini 300. Yang sisanya ke sana berapa? 60 karena satu putaran kan 360. Ini 60. Jadi tangen 300 sama dengan min tangen 60 dengan min akar 3. Nah begitu juga yang 330 di kuadran 4 juga. Ini anggaplah ini dari sini ke sini 330 derajat. Nanti sisanya ke sana berapa? Tinggal 30 untuk mencukupkan 360. Jadi cos 330 sama dengan positif, karena positif cos itu positif di kuadran 4. Positif berapa? Positif cos 30. Ini sama dengan 1/2 akar 3. Saya kira gampang.